disclaimer, gue lahir tidak seperti orang-orang. Gue Halo guys, welcome to SA Podcast. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Aji nih. Saya terus terang nggak tahu ini. Kebetulan Kak Aji ini kita udah sobat belum sih? Iya, kita udah kenal banget sih, Mas. Langsung aja Kak Aji perkenalkan diri. Oke, halo, perkenalkan nama saya Aji Nur. Saya mahasiswa Unpam juga, semester 6 bareng sama Selfie juga, sastra Indonesia Unpam. Lalu kemudian saya juga seorang content creator dan saya juga penulis walaupun baru satu buku. Gitu ya. Jadi saya juga penulis. Iya betul. Jadi Ji, sibukannya ngapain aja nih? Sekarang ini jujur aja ya, kita lagi fokus pada tugas UAS. Oh my god. Lalu juga tugas proposal dan juga konten. Jadi gimana caranya ketiga ini harus berjalan beriringan, ya lumayan agak memuakan sebenarnya. Muak ya. Muak ya. Aji nih udah berapa lama sih mendalami karya sastra gitu? Udah mulai menulis atau itu sejak kapan? Oke, sebenarnya kalau menulis tuh ya, SMA kelas 2 waktu SMA, ketika orang istirahat tuh gue tuh nggak pernah ke kantin karena waktu gue digunakan untuk nulis cerita soal pengalaman cinta biasa waktu dulu ditolak gitu. Terus juga biasa bilangnya nggak boleh pacaran tapi ujung-ujungnya pacaran sama teman gue sendiri. Yang lain. Akhirnya cerita-cerita itu ditulis dimulainya dari kelas 2 SMA gitu. 2 SMA, oke. Berarti udah berapa tahun tuh? Hampir berapa tahun ya sini ya? Berarti SMA tuh kelas 2. Gue kelas 2 tuh pada 2019. 2019 berarti udah hampir 6 tahunan kali ya. 6 tahun. Jadi dari 6 tahun itu udah berapa banyak karya sastra yang dibuat gitu Ji? Karya sastra yang udah publis baru satu sih sebenarnya. Kayak udah publis dan menjadi buku itu di buku Debatin Aja Besti. Tapi kalau misalkan tadi naskah-naskah yang dibuat film itu disebut karya sastra, mungkin udah lumayan banyak. Ada satu cerita di mana gue itu bikin sebuah cerita judulnya Aku Ingin Bercerita. Jadi ini menceritakan seorang lelaki anak SMA ingin mendapatkan hati seseorang tapi gagal. Itu ada 10 episode kalau nggak salah. Itu naskahnya kalau misalkan dihitung itu naskahnya bisa sampai 100 halaman. Itu yang satu publish itu tahun berapa publishnya? Tahun 2000 buku ya. Berarti buku tuh publish tahun 2023. 23 publish. Berarti udah hampir 2 tahun ya? 2 tahun. Buku itu ternyata sangat kaget kita lihat keuntungannya ya. Oke, berarti tadi selain membuat buku nih, berarti lu juga membuat kayak cerita-cerita pendek? Betul. Gitu, kayak terus naskah-naskah film ya? Betul. Oke, Aji nih kita kenal ya guys sebagai seorang content creator nih ya. Terus juga sudah mendalami dunia sastra. Gimana sih Ji cara bagi-bagi waktunya gitu? Gak sibuk-sibuk banget ya. Nggak sibuk. Itu tuh dibuat sibuk-sibuk aja. Iya, Sebenarnya nggak sibuk, biar kelihatan sibuk aja. Kata Mawang, dibikin so sibuk aja. Gimana cara bagi waktunya? Sebenarnya satu hal yang harus tahu adalah ketika kita punya tanggung jawab sama sesuatu hal, tanggung jawab itu penting. Misalkan gini, ini kita nanti akan beralihnya ke soal bagi waktu ya. Sebenarnya di bagi waktu itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu misalkan ketika kamu kuliah, udah lu kuliah ya lu fokus kuliah, lu fokus berkonten ya udah fokus berkonten. Bagaimana caranya lu untuk bisa bertanggung jawab dari keduanya? Ya disiplin. Tapi disiplin aja nggak cukup, harus punya kemauan, harus punya niat, harus punya kebiasaan. Karena disiplin waktu itu nggak bisa gitu aja dilakuin gitu. Waktu dulu juga gue kan sering khawatir bahkan kuliah gitu, karena gue belum merasa bahwa kuliah ini adalah salah satu tanggung jawab. Tapi lama-kelamaan gue merasa ini tanggung jawab. Kalau lama-kelamaan ya akhirnya ya udah jadi disiplin gitu, jadi bisa bagi waktu walaupun sekarang agak telat-telat. Itu sih manusiawi ya, karena saya tidur juga malam. Tapi cara gimana bagi waktu adalah dengan tanggung jawab dan disiplin. Nggak ada orang yang nggak ada waktu, itu bohong. Gue nggak punya waktu apa? Semua orang punya waktu, semua orang waktunya 24 jam. Kalau misalkan
semua orang gue nggak ada waktu. Ya waktu kita sama. Gue bisa masa lu nggak bisa? Gue mampu kok lu nggak mampu kan bisa kan? Iya. Jadi ya soal tanggung jawab dan disiplin. Udah dua itu aja. Kalau misalkan dua itu udah berjalan dengan baik, maka bagi waktu itu udah urusan gampang. Oke, sudah terstruktur ya jadinya Betul. ya. Aji nih, bisa gak sih karya sastra itu menggambarkan sebuah sejarah nih, baik misalnya dari lingkungan yang dulu pernah ada di dalam dunia penulis itu, ataupun sejarah-sejarah kehidupannya gitu. Oke. Jawabannya akan panjang. Soalnya ada satu kejadian di daerah gua ini bisa gue Oke. ceritain. Oke, Jadi oke. jawabannya bisa. Jawaban panjangnya adalah jadi buku Debatin Aja Besti itu, buku Aji Nur 949 itu, Oke. yang bukunya sangat fenomenal dan bestseller itu. Oke. Itulah keras ya ini. Jadi ada mitos-mitos di mana di buku ini tuh menjelaskan tentang kucing. Pernah dengar mitos kucing kalau ditabrak harus dikuburkan oleh kita sendiri? Iya betul, Ya, benar. betul. Terus sedetail apa lu tahu soal mitos itu? Iya kalau misalnya kalau kita nggak kubur ya nanti kita kena sial gitu kan. Ya, jadi harus dikubur, dan itu pun mungkin ya ada beberapa daerah yang lu tuh kuburnya harus pakai kain putih lo gitu, entah Oke. kerudung putih atau apa yang berbau putih. Oke, itu juga bisa tuh. Tapi di daerah gue itu berbeda sih. Ketika lu itu ada bagian itu juga, misalkan ada kita misalkan amit-amit gitu kita nabrak kucing. Nah kita tuh harus menguburkan si kucing itu dengan kain yang kita pakai saat itu juga. Iya, betul. Itu masih ada urusannya. Ada tambahan lain. Betul. Kita harus menguburkan dengan koin, uang koin. Kita ada uang koin. Dan itu gue tulis di buku gue. Itu kan sejarah. Gue tulis di buku gue. Mitos itu sejarah yang mungkin dulu ada, gue tulis jadi karya sastra dan menjadi buku Debatin Aja Besti. Gitu. Jadi bisa banget dan itu sangat menarik banget. Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Setiap daerah selalu punya warnanya beda-beda. Nah, ketika kita menceritakan warna kita sendiri, maka orang akan menarik. Oh, emang ada di daerah ini. Oh, emang ada di daerah ini. Oh, sejarah di sini kayak gini. Jadi bisa banget. Bisa banget. Jadi di dalam buku Debatin Aja Besti itu ternyata ada pengalaman sejarah ini. Ada. Dan waktu itu gue juga hampir nabrak kucing. Oh hampir. Hampir. Menurut lu karya sastra itu apa sih? Karena gue sangat nelo sekali kalau urusan soal hati ke hati gitu sih. Sastra itu dibuat, kalau menurut gue ya, gue nggak tahu menurut orang lain. Karya sastra itu datang dari hati. Kalau misalkan tidak dari hati, menurut gue adalah karya sastra yang bohong. Menurut gue. Karena dari dulu gue bikin apapun yang ingin gue tulis itu nggak mungkin di luar dari gue. Mungkin di buku Debatin Aja Besti gue selalu bercerita tentang bagaimana tentang konten debat gue itu gue tulis kan di bukunya itu dari diri sendiri, karena gue pernah ngalamin, karena gue pernah mengalami. Terus kemudian juga pada tentang mitos itu karena gue pernah mengalami mitos itu. Terus gue juga ada satu hal yang sangat menarik di buku Debatin Aja Besti itu. Ini disclaimer, gue lahir tidak seperti orang-orang. Orang tuh biasanya lahir kepala duluan, tapi gue nih kaki duluan. Oh. Gue kaki duluan. Itu fun fact ya. Ini fun fact gue, ini baru gue cerita di sini. Gue tuh lahir kaki duluan. Nah, di daerah gue dipercaya ketika ada orang yang lahir kaki duluan, dipercaya bisa menyembuhkan orang yang tersendak tulang. Gue jelaskan detail. Jadi suatu hari ada temen gue bernama Ijah. Ijah ini tetangga gue, seumuran gue. Malam jam 8 dia ke rumah, dia habis makan ikan, ininya tersendak. Tulangnya kesini. Malam-malam datang ke rumah gue, ibunya dan dia, terus dia ngomong gini, mana si Aji? Ke ibu gue. Ada tuh di dalam, panggilin coba. Kenapa? Ini si Ijah keselak tulang ikan. Oh, yaudah sini. Gua yang nggak tahu apa-apa, gua udah cuci kaki gua dilap pakai tisu, jempol kaki gua diginiin ke lehernya. Oh. Dan sembuh. Oke. Emak gua dan sembuh. Gua nggak tahu itu gimana caranya, tapi itu sembuh sih. Gua harus percaya atau enggak, tapi itu sembuh. Dikasih uang sama ibunya teman gue, uangnya dilipat sama mama gua. Jadi dari kejadian itu
karya sastra tuh dari diri sendiri, keresahan dari diri sendiri. Kalau kita udah tahu keresahannya apa, maka kita akan tahu nulisnya akan gimana. Detail-detail jelas seperti apa. Menurut gua karya sastra itu dibuat dari hati. Kalau dibuat dari hati, maka akan sampai ke hati orang lain. Gitu. Jadi hidup ya karya sastra ya. Iya, jadi punya pengalaman gitu. Terakhir nih Ji, Betul. coba dong kasih motivasi nih ke teman-teman gimana caranya supaya kita tuh pede di depan publik, mempublikkan apa yang kita punya, ide-ide kita gimana Ji? Oke, kita percaya diri lah gitu Iya, bahasanya. Jangan pernah takut kalau lu berkarya dikatain jelek. Jangan pernah takut kalau lu berkarya dikatain nggak bagus, karena namanya proses, nggak langsung bagus. Iya betul. Nggak langsung bagus, nggak langsung keren, nggak langsung hebat. Ya Mona Lisa aja kan nggak langsung tiba-tiba jadi Mona Lisa kan. Iya. Mungkin dulu pernah buat apa gitu. Jadi ya udah, kalau mau berkarya dan pede dengan karyanya, jangan terlalu banyak dengan orang lain, karena kita tuh sebenarnya kadang mikirin sesuatu di luar kendali kita. Itu nggak penting. Kita pikirin aja diri kita. Kalau diri kita lebih penting dari orang lain, maka kita akan percaya diri. Gitu. Jadi tetap percaya diri itu, jangan pernah pikirin orang lain. Misalkan lu ngomong sesuatu gitu, kayak si Aji karyanya jelek, lu masa mau nyangka kalau gue bagus ya? Ya udah telan aja. Karya gue mah iya jelek kok. Nah dari situlah lu belajar, revisi lagi, bagusin lagi. Ada yang salah sama gue, ada yang. Jadi hidup tuh harus berproses, karena proses itu yang menjadikan lu sampai hari ini. Gitu. Oke guys, mungkin segitu aja dulu ya, perbincangan kita. Makasih ya Aji udah mau datang nih ke podcast SI, teman-teman. Oke, bye bye guys.